Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini riset kali ini berjudul Kegunaan Edible Clothing berbasis pati dalam mempertahankan masa simpan tomat. Video ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Lutfita Ari Nuryani, Muna Asyifa, Yuda Adrian Saputra, Atun Sofyaningrum, Muhammad Rafiq, Maria Sofiana, Ahmad Sukronasir, Endah Sulistianingsih, dan Detri Fatmawati. Latar belakang Indonesia sebagai negara yang berada pada garis khatulistiwa memiliki iklim tropis dan tanah yang subur, sehingga dapat ditanami oleh beraneka ragam tanaman dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan Indonesia. Salah satu tanaman yang banyak ditanam adalah buah tomat. Tomat atau Solanum lysopersicum sin. Lycopersicum esculentum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae. Tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tumbuhan ini biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Tomat merupakan salah satu tanaman yang kaya akan vitamin dan antioksidan. Salah satu antioksidan yang dikandung dalam tomat adalah lycopene. Edible coating merupakan suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan atau edible, dibentuk untuk melapisi produk pangan. Fungsi edible coating yaitu sebagai pelindung atau penghalang berpindahnya massa atau kelembapan, oksigen, cahaya, lipid, dan zat terlarut, merupakan barrier terhadap uap air dan pertukaran gas O2 dan CO2, meningkatkan fungsi penanganan atau mencegah kerusakan bahan akibat penanganan mekanik, pembawa zat aditif atau zat antimikrobial dan antioksidan pada bahan, membantu mempertahankan integritas struktural dan mencegah hilangnya senyawa-senyawa volatil. Komponen edible coating terdiri dari 3 kategori, yaitu hidrokoloid yang terdiri dari protein dan karbohidrat, lipid atau lilin, asil gliserol, dan asam lemak, dan kombinasi dari keduanya. Edible coating berbahan dasar pati memiliki kelebihan yaitu memiliki sifat kohesif yang baik, serta memiliki laju transmisi gas dan uap air rendah. Tetapi memiliki kelemahan, yaitu ketahanan uap air yang rendah. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka di dalam pembuatannya diperlukan bahan tambahan yang bersifat hidrofobik, yaitu asam stearat. Mini riset edible coating ini menggunakan bahan dasar komponen hidrokoloid, yaitu pati atau tepung maizena dengan bahan tambahan asam cuka, dengan tujuan untuk mengetahui cara pembuatan edible coating dan mengetahui apakah edible coating yang dilapisi pada tomat mampu mempertahankan masa simpan atau tidak. Tujuan dari percobaan atau mini riset ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan edible coating, dan yang kedua, untuk mengetahui apakah edible coating yang dilapisi pada tomat mampu mempertahankan masa simpan tomat atau tidak. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu panci, sendok atau pengaduk, dan kompor. Sedangkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat edible coating yaitu 100 ml air, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh cuka dapur, dan 2 buah tomat. Langkah pertama yaitu memasukkan semua bahan ke dalam panci. Selama memasukkan bahan ke dalam panci, bahan-bahan tersebut sembari diaduk agar semua bahan tercampur dengan rata. Dengan keadaan kompor tidak menyala. Setelah larutan menjadi homogen, hidupkan kompor dengan api sedang, lalu aduk kembali larutan sampai larutannya mengental. Setelah mengental, kemudian kompor dimatikan dan larutan pun didiamkan sebentar agar larutannya menjadi dingin.
Jika sudah dirasa dingin, kemudian oleskan tomat dengan larutan yang sudah kita buat tadi. Lalu, amati perubahan tomat ketika sudah diolesi oleh larutan edible coating selama 6 hari. Kemudian, bandingkan perubahan antara tomat yang tidak diolesi apa-apa dengan tomat yang sudah diolesi oleh larutan edible coating. Pembahasan mini riset kali ini berjudul Edible Coating yang bertujuan untuk mengetahui cara pembuatan edible coating dan mengetahui apakah edible coating yang dilapisi pada tomat mampu mempertahankan masa simpan atau tidak. Pada percobaan ini, edible coating diaplikasikan pada tomat dengan cara mencelupkan atau membaluri tomat pada lapisan edible coating yang telah dibuat. Setelah dicelupkan secara merata, tomat didiamkan pada suhu ruangan selama 1 minggu untuk melihat hasilnya. Pada hari pertama, tomat yang dilapisi dengan edible coating dan non-edible coating masih berwarna merah sempurna dan teksturnya masih segar. Setelah hari ketiga, tomat yang dilapisi edible coating masih berwarna merah sama dan teksturnya sedikit lembek, sedangkan tomat yang tidak dilapisi edible coating masih berwarna merah sama dan teksturnya masih segar. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan edible coating tidak cukup baik untuk menjaga tekstur tomat. Pada hari ke-6, tomat yang dilapisi edible coating, warna merah tomat terlihat kurang alami dan teksturnya menjadi lembek atau busuk. Sedangkan tomat yang tidak dilapisi edible coating, warna yang dipancarkan lebih alami dan teksturnya masih lumayan segar. Hal ini menunjukkan terjadinya proses respirasi atau pembusukan pada tomat sehingga aroma dan teksturnya berkurang. Kombinasi perlakuan edible coating dengan tomat tidak efektif mempertahankan masa simpan. Hal ini dikarenakan terjadi pelunakan tekstur pada tomat karena penurunan laju respirasi dan transpirasi, menghambat enzim hidrolitik dinding sel dan menurunkan laju etilen. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan edible coating kurang efektif karena buah tomat yang dilapisi edible coating mengalami perubahan fisik dan pembusukan lebih cepat dibandingkan dengan tomat yang tidak dilapisi edible coating. Hal ini dikarenakan buah tomat memiliki kadar air yang tinggi sedangkan tepung maizena yang digunakan memiliki kandungan lemak dan kandungan amilosa yang tinggi sehingga sulit untuk mengikat air selama proses pemasakan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada pembuatan edible coating perlu ditambahkan bahan plasticizer. Plasticizer ini berfungsi untuk menghambat penguapan air pada buah tomat dan mengatasi sifat kerapuhan lapisan coating. Salah satu plasticizer yang sering digunakan adalah gliserol. Demikian pemaparan mini riset tentang edible coating berbasis pati pada buah tomat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.